Ustaz, bagaimana hukum penghasilan YouTubers? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Tentunya penghasilan yang didapatkan seorang konten kreator, baik dari YouTube ataupun yang selainnya, ini bisa dari beberapa macam. Seperti dia membuka endorsement misalnya, atau mungkin dia mendapatkan dari ads. Makin seperti ini perlu dirinci. Ketika dia membuka endorsement misalnya, ada yang nitip untuk endorse di tempatnya, makin seperti ini, selama kontennya itu konten yang mubah, artinya tidak mengandung musik, juga tidak mempromosikan perkara yang haram, riba, atau yang sejenisnya, juga di situ tidak memperlihatkan aurat wanita, maka di sini hukum asalnya, hukum jual beli yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Namun ketika ada unsur-unsur yang terlarang yang kita sebutkan tadi, maka transaksi endorsement ini pun menjadi tidak boleh. Juga terkadang seorang konten kreator mendapatkan cuan ini dari ads. Tentunya ada pihak media sosial atau pihak penyelenggara yang mereka memberikan bayaran atau yang disebut dengan monetize kepada konten kreator untuk setiap iklan pihak ketiga yang dipasang di konten orang tersebut. Dan kita ketahui bahwasanya iklan-iklan yang tersebar, yang ada di sekitar kita, itu tidak luput dari mempertontonkan aurat wanita. Begitu juga menampilkan suara musik dan hal-hal yang haram seperti tentang pinjaman riba ataupun yang lainnya. Maka ketika kita mengetahui unsur-unsur pengharaman ini terdapat di dalam dunia AdSense, maka hendaknya seorang muslim menjauhi hal-hal seperti ini. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kita kan nggak tahu dari mana atau siapa yang beriklan. Mungkin saja ada 1-2 jenis iklan yang memang clear, tidak ada unsur menampakkan aurat wanita, tidak ada suara musik, atau bukan judi online, bukan pula tentang pinjaman riba, mungkin saja. Tapi orang yang mengatakan dan orang yang mendengarkan, mereka mengetahui bahwasanya tidak bisa mengontrol iklan ini secara spesifik. Maka ketika ada satu kondisi, di situ ada kemungkinan antara iklan yang halal dan iklan yang haram, maka disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah, idza ijtama'a al-halal wal haramu ghulliba janib al-haram. Jika ada perkara yang halal dan haram tercampur dalam suatu perkara, maka didahulukan untuk melihat yang haramnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan, Ustadz, iklannya mungkin bisa iklan yang halal, tapi juga mungkin bisa iklan yang haram, maka ketahuilah kita haram untuk menerima pembayaran dari iklan yang haram karena kita sudah mempromosikan yang haram juga melalui konten kita. Sementara Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan janganlah kalian saling membantu, saling tolong-menolong, termasuk di dalamnya mengampanyekan perkara dosa dan permusuhan. Maka ini perlu diperhatikan. Dalil-dalil tentang kaidah tadi di antara dalil Adi bin Hatim di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallahi alaihi," jika engkau mengirim anjing pemburumu dan engkau sudah membaca bismillah, ketika anjing ini menerkam hewan sampai mati dan dia tidak memakannya, maka boleh engkau memakannya. Tapi kalau seandainya, kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, ada anjing lain bersama anjingku di samping hewan buruan ini, maka kata Rasulullah, jangan makan. Kenapa? Betul, engkau sudah menyebutkan nama Allah bismillah ketika melepas anjingmu. Tapi anjing yang lain nggak tahu apakah
yang punya menyebut nama Allah atau tidak, dan engkau tidak mengetahui siapa yang menggigit hewan buruan ini, siapa yang mematikannya, apakah anjingmu yang telah engkau bacakan bismillah ketika melepasnya atau anjing yang lain yang belum tentu ada ucapan bismillah. Maka ketika ada dua faktor, yang satu halal, yang satu haram, berkumpul pada satu keadaan, maka lebih didahulukan melihat perkara yang haramnya, sehingga kalaupun seorang konten kreator ingin mencari pemasukan, maka berusahalah untuk menjauhi yang namanya AdSense dan mencukupkan dengan endorsement. Dan ada poin yang perlu kita perhatikan. Setelah kita mengetahui hukum membuka ads tadi, ada sebagian saudara kita, kaum muslimin, mereka sudah terlanjur memiliki akun besar, memonetize akunnya. Lalu bagaimana? Apa yang harus ia lakukan dengan dana yang masuk, yang ia terima dari hasil ads ini? Maka yang seperti ini hukumnya adalah hukum seperti dana syubhat dan juga dana-dana bunga bank yang diterima oleh seorang di dalam rekeningnya setiap bulannya. Disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, demikian juga Syekh Ibn Utsaimin dan ulama-ulama kontemporer lainnya, ketika ia mendapati di dalam rekeningnya ada keuntungan yang disebut dengan bunga, maka hendaklah ia ambil, jangan ia biarkan. Karena kalau ia biarkan akan semakin membuat para pemilik bank ini semakin besar. Hendaknya ia ambil dan ia gunakan untuk perkara-perkara yang merupakan fasilitas umum seperti pembangunan jalan atau mungkin pembuatan toilet, tidak mengapa asal bukan ia gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Maka kalau seorang sudah terlanjur memiliki akun yang dimonetize dan dia mendapatkan penghasilan dari ads ini, maka hendaklah ia gunakan untuk hal-hal yang sifatnya fasilitas umum. Demikian, wallahu a'lam.